Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Tifatul Umairah, inilah Nusa Tenggara Barat hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta pemerintah daerah untuk segera membenahi tata ruang berkelanjutan guna menekan banjir, longsor, dan melindungi kawasan wisata Mandalika. Kabupaten Lombok Tengah sangat membutuhkan desain tata ruang jangka panjang, mengingat kondisi tata ruang saat ini tidak memungkinkan untuk menghadapi bencana terutama banjir dan tanah longsor. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Murdani menjelaskan, jika tata ruang yang ada di Lombok Tengah tidak segera diperbaiki, maka dalam waktu dekat wilayah ini tidak akan mampu bertahan lama menghadapi bencana, seiring dengan terus terjadinya banjir, terutama di daerah selatan. Banjir yang sering terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dinilai akibat tata ruang yang sudah tidak layak, baik di Lombok Tengah bagian selatan maupun utara. Termasuk karena banyaknya pohon yang ditebang dan tidak adanya drainase sepanjang jalan menuju kawasan Mandalika dan sekitarnya. Daerah selatan khususnya merupakan kawasan wisata yang harus memiliki konsep tata ruang berkelanjutan. Sementara untuk wilayah utara, sebagai penyangga sumber mata air, reboisasi ini juga menjadi hal paling penting sehingga perlu dikaji ulang dan dibuat tata ruang yang sebaik mungkin. Ada di angka 78-80% penyimpangan ruang kita, sehingga ini mengharuskan kita untuk mempercepat melakukan revisi tata ruang. Ya, nah karena di tata ruang kita, tata ruang kita ini kan masih sudah pada 7/2011, itu kan sudah hampir 14 tahun ya berjalan, sehingga ini kesesuaian ruang, pola ruang dan struktur ruang yang berubah ini penting menjadi pijakan dasar dalam konsep pengambilan kebijakan dalam penentuan izin pembangunan dan sebagainya. Murdani juga menyatakan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu segera memberi perhatian serius terhadap kondisi tersebut, mengingat Lombok Tengah merupakan daerah tujuan wisata dunia. Jika tata ruang belum ditata dengan baik, maka ancaman bencana alam dapat terjadi kapan saja. Sri Handayani, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1 SSK atau 100 personil Brimopolda Nusa Tenggara Barat diberangkatkan ke Aceh untuk membantu korban bencana banjir. Setelah dilepas secara resmi oleh Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan, ratusan personel Brimopolda NTB diberikan kesempatan untuk bertemu pihak keluarga. Isak tangis dari istri dan anak-anak mereka mewarnai keberangkatan. Kapolda NTB menegaskan Brimopolda NTB merupakan personel pilihan yang ditunjuk Mabes Polri dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu korban banjir di Aceh. Ia juga menitip pesan kepada personel yang berangkat dalam misi kemanusiaan ini agar menjaga nama baik Polda NTB. Tapi tujuan dari kita 100 orang ini adalah di Aceh, Tamiang. Jadi mereka diperintahkan oleh pimpinan. Kenapa Kapolri memerintahkan? Mungkin karena Kapolri sudah mengetahui kegiatan dari Brimopolda NTB yang sering membantu masyarakat baik dalam bencana maupun tidak, sehingga juga ini yang membuat pimpinan memanggil mereka untuk melakukan kegiatan perbantuan di Aceh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga mereka juga dapat menyatu dengan masyarakat di sana, kemudian dirasakan apa bantuan mereka, sehingga kita bisa sebagai pelayan pelindung masyarakat bisa dirasakan dengan nyata oleh masyarakat Aceh. Rencananya, personel Brimob Polda NTB yang diberangkatkan menuju Aceh ini akan bergabung dengan personel Brimob dari Kalimantan Timur dan Sumatera. Hingga kini belum ada informasi berapa lama personel Brimob Polda NTB akan diperbantukan di Aceh. Mengingat banjir susulan masih menerjang beberapa desa di wilayah Aceh, sehingga bantuan personel ini diharapkan bisa membantu mengevakuasi warga dan pemulihan pasca bencana di Aceh.
Made Putra, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Akademisi Kesehatan Universitas Mataram mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat di musim penghujan. Kondisi cuaca yang memasuki puncak musim hujan menjadi momen yang rentan terhadap berbagai penyakit. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Dr. Arfi Syamsu, menyampaikan saat cuaca dengan intensitas hujan yang cukup tinggi seperti saat ini, masyarakat perlu mewaspadai penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri seperti ISPA. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengajak masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Menurutnya, kesehatan fisik harus dibarengi dengan kesehatan mental. Asupan nutrisi yang cukup, istirahat yang berkualitas dengan tidur yang cukup juga menjadi bagian penting dalam menjaga kekebalan tubuh. Konsumsi air minum yang teratur juga penting. Tak hanya itu, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS juga perlu ditingkatkan. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah serta membudidayakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tangan merupakan bagian tubuh yang paling sering berinteraksi dengan benda dan beresiko menjadi tempat menempelnya kuman atau bakteri. Sebelum makan dan setelah makan, kebiasaan cuci tangan harus dilakukan untuk mencegah penyakit. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Nomor satu, saya pikir adalah menjaga kebersihan diri. Yang paling ringan ya mandi, cuci tangan gitu kan. Sebelum makan, cuci tangan yang baik, seperti itu. Yang kedua, gizi, Pak, gizi. Jadi, gizi itu nggak harus mahal, tapi dengan makanan lokal bisa disediakan untuk menjadi gizi yang baik. Jadi kemudian istirahat yang cukup, Pak, istirahat yang cukup. Lalu ya gaya hidup misalnya ya olahraga gitu, ya perbanyak beristirahat. Dr. Arfi Syamsu mengingatkan, dengan tubuh yang sehat, lingkungan yang bersih serta pola hidup sehat yang konsisten akan membuat masyarakat lebih produktif menghadapi kondisi perubahan cuaca. Sirajuddin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemirsa, puluhan guru honorer dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Barat yang resah dan terancam dirumahkan mengadu ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Seorang guru honorer baik Widya yang telah mengabdi selama 9 tahun menuturkan kedatangannya bersama puluhan guru mengadu ke Komisi 10 DPR RI ini karena merasa resah terhadap rencana PHK yang akan dilakukan pemerintah terhadap mereka. Belum ada kejelasan terhadap nasib mereka yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang diusulkan Badan Kepegawaian Daerah. Ia menyampaikan beberapa aspirasi agar disampaikan ke pemerintah pusat baik melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB karena data mereka sudah masuk di dalam Dapodik dan sudah mendapat sertifikasi. Itu karena data kami sudah masuk terdata di data Dapodik. Itu artinya data Dapodik itu secara nasional sudah ada di pusat. Sebenarnya kami di sini semuanya berhak sudah masuk karena kami sudah database. Artinya database itu ketika kita sudah masuk di data Dapodik, otomatis di data nasional sudah ada. Makanya bisa terbayarkanlah yang namanya sertifikasi. Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan perlunya koordinasi bersama pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan status para guru honorer ini. Menurutnya, persoalan status para pendidik ini menjadi catatan Komisi 10 DPR RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencarikan regulasi dan solusi agar para guru honorer terus bisa mengabdi. Sedang mencari regulasi. Kalau seandainya daerah tidak mampu, nah kami nanti di DPR RI akan mencari khusus bagi guru ya ini, khusus bagi guru yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya dan teman-teman di Komisi 10 sedang berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencari solusi bagaimana guru-guru kita yang hari ini sudah menerima insentif honorer, yang sudah menerima sertifikasi, yang sudah menerima RPL tetapi belum masuk ke dalam P3K, baik P3K murni maupun P3K paruh waktu. Sesuai data dari BKD Lombok Barat, dari total 5.088 tenaga non-ASN, sebanyak 3.681 orang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, sejumlah guru honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun tidak lulus.
atau tidak masuk dalam daftar usulan tersebut. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras dan pangan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Perum Bulog NTB bersama Satgas Pangan Polda Nusa Tenggara Barat melakukan pemantauan ke sejumlah pasar. Bulog NTB bersama Satuan Tugas Pangan Polda Nusa Tenggara Barat melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Kebon Roe di Kota Mataram. Pimpinan wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat, Marakamin Siregar, menegaskan pemantauan ini dilakukan berbarengan dengan perayaan Natal dan menyambut Tahun Baru untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Dari hasil pemantauan ini, harga kebutuhan bahan pokok, khususnya beras dan pangan lainnya, terpantau relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan. Hanya komoditas kacang-kacangan yang mengalami kenaikan harga. Selain itu, Bulog juga tetap beroperasi penuh selama periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru dengan membuka posko pengendalian pangan di berbagai titik guna menjaga kelancaran distribusi dan menjaga pasokan. Yang perlu mungkin kami sampaikan bahwa Bulog tidak ada libur dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk kesiapan bahan pangan pokok khususnya beras, gula, dan minyak goreng, kita buka di posko-posko, di pasar-pasar dan di depan kantor Kanwil dan cabang. Pemantauan harga masih stabil di pasaran? Iya, alhamdulillah sama-sama kita saksikan tadi dengan teman-teman Satgas Pangan juga. Untuk harga beras alhamdulillah aman, terkendali, tidak ada kenaikan. Jadi cukup aman. Dan stok di pasaran juga cukup aman. Data Bulog Nusa Tenggara Barat mencatat saat ini stok beras di seluruh gudang mencapai sekitar 158.000 ton yang dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam jangka panjang. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara, jadi tetaplah bersama kami dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Penyu, sang penjaga keseimbangan laut, diam tapi berperan besar. Sampai sekarang, mereka tetap setia menjaga laut kita. Indonesia sendiri menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Dan semua jenis penyu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kini keberadaan penyu semakin terancam. Sampah plastik, perburuan liar, dan kerusakan pantai membuat jumlah mereka terus menurun. Tapi, kita masih bisa menyelamatkan mereka dengan menjaga kebersihan pantai, tidak membeli telur penyu, dan mendukung tempat konservasi. Di tempat konservasi, telur penyu dijaga, tukik dirawat, dan dilepaskan kembali ke laut. Setiap tukik kecil yang dilepas adalah harapan baru bagi lautan kita. Mari dukung tempat konservasi penyu. Bersama, kita jaga mereka tetap hidup. Selamatkan penyu, selamatkan masa depan laut. Yes, menang lagi nih. Ya bro, kenapa Jak kamu ini girang sekali? Saya ikut game online, syaratnya menang, kamu harus depo dulu. Hah? Depo? Kamu ikut judi online? Halo Mel, berhenti kamu nelpon saya. Kamu yakin masih mau tetap main judi online? Please berhenti ya, saya tidak mau nasib kamu sama seperti tetangga saya. Aduh,
Itu tetanggamu yang nggak tahu strategi permainannya, makanya dia kalah. Rumah dia sampai disita bank, tahu gara-gara kalah main judol. Oh, Gas, halo? Halo, Gas. jadi gini Mel. Semua barang-barang saya sudah habis terjual Mel. Saya bangkrut Mel gara-gara judi online ini Mel. Saya bangkrut Mel. Noh, kan bener lah sih apa yang saya bilang. Siapa bilang judi online bikin kaya raya? Yang ada malah bikin sengsara. Stop judi online. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengusulkan agar penyaluran anggaran program MBG dilakukan melalui Bank NTB Syariah. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, pemerintah Provinsi NTB telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional terkait mekanisme penyaluran anggaran program makan bergizi gratis. Gubernur menjelaskan, Pemprov NTB mengusulkan agar anggaran MBG dari pemerintah pusat ditransfer melalui Bank NTB Syariah sebagai bank daerah milik pemerintah provinsi. Setiap tahunnya anggaran program MBG yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 5,7 triliun rupiah. Usul tersebut telah disetujui Kepala Badan Gizi Nasional dan berencana akan datang ke Nusa Tenggara Barat untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Bank NTB Syariah. Sementara itu, pihak Bank NTB Syariah juga telah menyatakan komitmen untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna menjamin keamanan dan kelancaran transaksi. Penguatan sistem tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak perbankan digital yang telah berpengalaman. Kita lagi menjajaki dengan, kemarin saya ketemu dengan kepala MBG, menjajaki untuk mengelola dana MBG yang masuk ke NTB nanti tahun 2026. Tahun 2000 per tahun itu hitungannya MBG itu dana yang akan ditransfer ke NTB untuk mengelola MBG itu sekitar 5,7 triliun. Fantastis. Ya, fantastis. Senilai APBD Pak Gub. Lebih dari APBD. Nah ini kan sayang kalau dilepas, maka kita ingin, kemarin saya ini dan beliau sudah setuju, insya Allah dalam waktu dekat tanggal 12 ke 13 kepala MBG akan datang dan sekaligus nandatanganin MOU dengan Bank NTB untuk bisa mengelola. Pemerintah Provinsi NTB berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung kesuksesan program MBG di Nusa Tenggara Barat. Sirajuddin, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Natal membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha, khususnya pada sektor perdagangan pernak-pernik Natal. Meningkatnya permintaan memberi kontribusi positif bagi penggerak ekonomi lokal. Perayaan Hari Natal di Nusa Tenggara Barat turut mendorong aktivitas perekonomian, khususnya pada sektor perdagangan pernak-pernik Natal. Salah satu penjual pernak-pernik Natal, Komang Sugiarto, menyebutkan penjualan tahun ini relatif stabil dengan tahun lalu. Pihaknya mulai menyiapkan stok pernak-pernik Natal sejak 1 bulan sebelum Hari Raya Natal. Peningkatan penjualan mulai terasa pada H-14 Natal dan mencapai puncaknya pada periode H-7 hingga H-1 menjelang Natal. Dari berbagai produk yang dijual, pohon Natal menjadi barang yang paling banyak diminati masyarakat. Dalam satu hari dapat mencapai 4 hingga 5 pohon Natal yang terjual. Harga pohon Natal bervariasi, mulai dari 100.000 hingga 2,5 juta rupiah, tergantung ukuran. Selain pohon Natal, berbagai ornamen Natal juga tersedia dan diminati pembeli. Amin sebulan kita udah stok barang, jadinya untuk penjualannya itu mungkin Amin 2 minggu sudah ada penjualan gitu. Kalau untuk tahun ini sama aja deh Mbak, ya masih stabil. Meski tidak mengalami lonjakan signifikan, perayaan Natal dapat terus memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi lokal di Nusa Tenggara Barat. Sanira Yogi, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Sementara itu pemirsa, pameran lukisan bertema resonansi digelar di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Selain menampilkan puluhan karya seni dari belasan perupa, pameran ini juga menjadi ruang apresiasi sekaligus aksi kemanusiaan bagi korban bencana.
Pameran lukisan yang digelar oleh Mandalika Art Community di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat berlangsung pada 16 hingga 30 Desember 2025. Dengan mengangkat tema resonansi, pameran ini melibatkan 15 perupa dari berbagai komunitas. Ketua Mandalika Art Community, Lalu Syaukani menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memajukan seni rupa daerah sekaligus membuka ruang agar karya perupa lokal dapat dikenal dan diapresiasi di tingkat nasional hingga internasional. Kegiatan ini disambut positif oleh antusiasme pengunjung. Dalam beberapa hari, pengunjung telah mencapai 1.000 lebih. Hal ini menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap karya seni, khususnya di kalangan anak muda. Selain itu, diadakan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dan live art painting pada hari Jumat 26 Desember 2025, mulai dari sore hingga malam hari. Dan dilanjutkan dengan pelelangan lukisan. Ya, sangat luar biasa apresiasi dari para pengunjung, terutama dari adik-adik kita generasi muda yang memang sangat appreciate. Sekarang mulai mereka mempunyai semacam apresiasi terhadap karya seni rupa di daerah kita, dan memang ini harapan kami ya. Secara perlahan kami mencoba membangun itu untuk meningkatkan atmosfer berkesenian di daerah kita, khususnya di NTB ini. Lebih dari 20 karya seni lukisan dipamerkan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Salah seorang pengunjung, Deborah, mengaku sangat antusias untuk mendatangi pameran ini. Pas ada kegiatan ini saya merasa tertarik untuk datang kemari, lalu melihat-lihat, ternyata seperti ini galeri-galerinya gitu. Bagus-bagus kok. Sementara itu, sejumlah pengunjung mengaku mendapatkan informasi terkait pameran lukisan melalui media sosial. Hal tersebut ditanggapi positif oleh Syaukani karena menjadi bentuk sinergi antara pelaku seni dan masyarakat dalam mempublikasikan kegiatan seni dan budaya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syaukani berharap sinergi masyarakat dan seluruh stakeholder mampu mengangkat kesenian dan budaya untuk mewujudkan NTB mendunia. Sanira, Leo, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemerintah Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, menyusun regulasi dalam bentuk awi-awi sebagai upaya menjaga keberlangsungan pohon aren. Penyusunan awi-awi dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Kepala Wilayah Keselet Aren, Abdullah, mengatakan, awi-awi dibuat untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus memastikan pohon aren tetap lestari. Pohon aren selama ini menjadi sumber perekonomian warga melalui produksi gula aren dan berbagai olahan lainnya. Awi-awi tersebut mengatur pemanfaatan, penebangan, serta kewajiban pelestarian pohon aren agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Selain mengatur larangan penebangan sembarangan, awi-awi juga memuat sanksi adat bagi pelanggar serta imbauan kepada masyarakat untuk menanam kembali pohon aren. Saat ini terdapat ribuan pohon aren yang tersebar di pekarangan rumah dan area perkebunan milik warga Dusun Keselet Aren. Pemerintah dusun melakukan pemantauan rutin terhadap keberadaan dan kondisi pohon aren. Warga diminta untuk tidak menebang pohon aren secara sembarangan, khususnya di area perkebunan. Di sisi lain, jika pohon aren berada di pekarangan, penebangan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Untuk menjaga kelestarian, warga juga diminta menanam kembali minimal 1 bibit pohon aren. Banyak sih dusun-dusun tetangga yang punya, tapi dominannya di sini, di wilayah Keselet Aren, sehingga inisiatif masyarakat untuk membuat namanya dusun ini. Selain produk yang kami suguhkan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara, ya biasa hasil-hasil kebun dari kayak di sini kan musimannya itu durian. Itu sering langganan kami di sini. Bahkan satu minggu itu 3 kali. Yang sering ya Jordan sama Prancis. Abdullah menegaskan, pemerintah dusun berkomitmen melestarikan pohon aren sebagai aset yang bernilai strategi bagi keberlanjutan ekonomi dan kelestarian alam di wilayah setempat. Nanang Marsuandi, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan.
Pemirsa, berikut kami akan menayangkan kiriman video dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia yang akan menunjukkan suasana liburan akhir tahun. Berikut liputan selengkapnya. Nama saya Shahnaz Fatina dan saya liputkan langsung dari negara Rusia. Dan sekarang saya berada di tengah-tengah kota Saint Petersburg yang dimana para pemirsa bisa melihat bagaimana indahnya beberapa spot kota di Saint Petersburg ini. Dan di tengah dinginnya kota dan berbagai macam salju yang ada, masyarakat tetap excited, masyarakat tetap beriang gembira untuk melaksanakan tahun baru dan Christmas nantinya. Tahun Baru Masehi merupakan perayaan terbesar di Rusia dan memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakatnya. Sejak awal bulan Desember, suasana kota telah dipenuhi dekorasi lampu, pohon tahun baru, serta berbagai ornamen musim dingin yang menghiasi ruang publik. Di Saint Petersburg, masyarakat dan wisatawan tampak memadati jalanan utama, alun-alun kota, hingga kawasan wisata untuk menikmati suasana pergantian tahun. Perayaan berlangsung sejak siang hingga malam hari, di tengah suhu dingin dan salju yang turun, menciptakan nuansa musim dingin yang khas. Bagi masyarakat Rusia, perayaan tahun baru bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai turis yang berada di Saint Petersburg saat ini untuk menikmati Tahun Baru Masehi dan Natal? Saya sebagai turis dalam memasuki negara Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg, saya dapat menikmati berbagai hal yang ada di Saint Petersburg. Contohnya seperti saya dapat melihat salah satu museum terbesar yang ada di sana, yaitu Museum Hermitage, yang memiliki banyak sekali keunikan di dalamnya. Serta saya dapat melihat banyak sekali sejarah yang terdapat di dalam kota Saint Petersburg. Seperti salah satunya adalah kapal Uni Soviet yang bernama Battleship of Aurora. Itu salah satu hal yang sangat saya sukai. Terima kasih. Sekian dari saya, Shahnaz Fatina, liputan langsung dari Rusia, yang dimana hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi para masyarakat dan of course turis-turis yang menikmati tahun baru di negara ini. Terima kasih dan saya liputan langsung dari Rusia. Pemirsa, informasi menarik lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara, jadi tetaplah bersama kami dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Ini tentang pesona ujung selatan Pulau Lombok, tentang kedamaian dan keindahan yang saling merangkul bagai keajaiban. Hamparan bukit-bukit hijau bergelombang menyatu sempurna dengan pantai berpasir putih yang memeluk birunya lautan. Suara ombak menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Menjelajahi ujung selatan Pulau Lombok adalah perpaduan antara petualangan dan ketenangan. Ujung selatan Pulau Lombok bukan sekedar destinasi. Ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Jelajahi, rasakan, dan bawa pulang kenangan dari surga tropis Indonesia. Banyak sekali isu-isu di tengah masyarakat yang bermunculan untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan gender. Diskusi mendalam mengenai isu yang sedang hangat di Nusa Tenggara Barat bersama narasumber berkompeten di bidangnya. NTB Bicara setiap hari Senin hingga Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya
di TVRI Nusa Tenggara Barat. Hidangan yang menggugah selera. Asik banget. Menikmati setiap kuliner yang dihidangkan yang rasanya mai gati. Makan enak setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menyajikan tayangan tentang kisah-kisah dan karya inspiratif di seputar Nusa Tenggara Barat. Saksikan inspirasi kita setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Pemirsa, untuk mendukung sport tourism dan pariwisata berbasis kearifan lokal, masyarakat pesisir di Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, menggelar festival yang juga menjadi penguat identitas desa kepulauan yang dikenal dengan keindahan lautnya. Festival ini menampilkan beragam atraksi khas pesisir seperti lomba perahu layar, parade laut perahu hias, dan pertunjukan seni tradisional seperti kendang belek, gandrung, dan presean. Atraksi-atraksi ini menjadi ruang ekspresi budaya sekaligus penguat identitas desa kepulauan. Kepala Desa Gili Gede, Awaludin, mengungkapkan, kehadiran atraksi seni dan budaya, khususnya lomba perahu layar, menjadi agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan sebagai simbol kedekatan masyarakat dengan laut. Ia berharap festival ini dapat masuk dalam kalender event resmi Lombok Barat dan dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga memperkuat citra Gili Gede sebagai desa wisata berbasis kelautan dan budaya. Nah, untuk keberlanjutannya, jadinya harapan kami semoga Pak Bupati dan OPD terkait bisa lebih memprioritaskanlah Gili Gede untuk menjadi desa pariwisata. Outputnya sih harapan kami bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar, sehingga masyarakat luar itu baik logistik maupun mancanegara bisa datang ke Gili Gede. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan, menegaskan, festival ini bukan sekedar hiburan, namun dirancang sebagai ajang sport tourism yang dipadukan dengan kekayaan seni budaya lokal. Festival ini merupakan bagian dari strategi pengembangan destinasi wisata dan harus terus diperkuat agar tidak hanya dinikmati masyarakat lokal, tapi juga terhubung langsung dengan jalur wisata utama seperti Senggigi hingga wisatawan kapal pesiar. Jelas ini pertama promosi, kemudian yang kedua kita harapkan multiplier efek dari kegiatan ini, karena ini kan tidak hanya sport tourism dalam bentuk lomba perahu layar, tapi ini juga pagelaran seni budaya, ada presean, ada gendang belik, ada gandrung, ya ini ada 6-7 paket lah kegiatan ini. Kita apresiasi karena kita pengennya ke depan Sekotong ini menjadikan salah satu center daripada kegiatan promosi wisata di Lombok Barat khususnya dan NTB pada umumnya. Agus Gunawan menambahkan, ke depan festival Gili Gede ini harus dipromosikan lebih luas. Output utama dari festival ini adalah promosi destinasi dan berdampak terhadap ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Asep Sapriyudin, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, atlet tekbal Muhammad Azwar asal Desa Muncan, Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih prestasi di SEA Games 2025 Thailand. Poin pertama untuk Indonesia. Berangkat dari keterbatasan dan keseharian sebagai anak desa, Muhammad Azwar berhasil meraih medali perunggu di cabang olahraga tekbal pada SEA Games 2025 Thailand. Keberhasilannya itu mampu menjawab keraguan orang tua dan warga desa tempat tinggalnya di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Medali tersebut diraih Muhammad Azwar di nomor mixed double berpasangan dengan Sumaya, atlet asal Riau. Keduanya tampil kompetitif sejak fase grup hingga semifinal menghadapi atlet dari Malaysia, Filipina, Laos hingga Myanmar.
Namun ia harus mengakui kehebatan atlet tuan rumah Thailand. Muhammad Azwar menuturkan, sebelum terjun ke tekbol, ia menekuni cabang olahraga sepak takraw sejak masih duduk di bangku sekolah. Setiap harinya, sebelum berangkat latihan, ia harus menyabit rumput untuk ternak orang tuanya. Berkat pengabdian dan kedisiplinannya, terbentuk mental dan daya juang hingga mampu berprestasi di level Asia Tenggara. Ya sempat diragukan lah sama orang tua, tapi sekarang alhamdulillah sudah dipercaya. Saya menggeluti olahraga takraw dulu, setelah pulang sekolah nyabit, setelah nyabit pergi ikut kakak latihan takraw. Kalau belum ada rumput dapat, udah boleh pergi main gitu. Tapi sekarang alhamdulillah didukung full sama orang tua. Sementara itu, Makmun, ayah dari Muhammad Azwar, mengaku tak pernah menyangka anaknya akan memperoleh medali di ajang internasional SEA Games 2025 Thailand. Sehari-hari dia pergi nyabit, terus habis nyabit film Sampi, habis itu sekitar jam 3 dia mau pergi tandingan, pelatih nih kira. Keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Muhammad Azwar, yang berasal dari desa terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, mampu menjadi atlet nasional yang membawa merah putih berkibar di panggung olahraga Asia Tenggara. Sahrul, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pekan Olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat 2026 menjadi ajang penjaringan bakat atlet lokal, pembinaan prestasi berkelanjutan, dan persiapan menuju PON 2028 mendatang. Ya, itu baru kamu tuh. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI NTB terus mematangkan persiapan menuju Porprov ke-12 tahun 2026 mendatang. Salah satunya melalui koordinasi dengan KONI Kabupaten, Kota, dan pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga atau cabor. Wakil Ketua Umum 1, Bidang Binpres dan Iptek KONI NTB, Agus Suharian mengatakan, Porprov adalah wadah untuk menemukan bakat muda potensial di daerah yang kemudian dibina untuk mencapai prestasi di tingkat nasional ataupun hingga level internasional. Selain itu, Porprov juga menjadi ajang bergengsi untuk mengukur hasil pembinaan olahraga daerah, meningkatkan kualitas olahraga, mempererat persatuan, mendorong ekonomi daerah, serta meningkatkan gaya hidup sehat dan sportivitas masyarakat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki sarana dan fasilitas olahraga sebagai persiapan ketika masing-masing kabupaten kota di NTB menjadi tuan rumah. Jadi Porprov ini adalah kejuaraan multi event, jadi pesta besar daripada olahraga di daerah. Jadi ini harus dilaksanakan dalam rangka kemudian mencari bibit-bibit untuk dipersiapkan untuk mengikuti rapor dan PON dia gitu. Pelaksanaan kemudian daripada kejuaraan multi event di daerah ini memang harus sesuai dengan standar yang ada agar hasilnya pun bisa standar terkait juga dengan atlet-atlet yang mesti dipersiapkan dia gitu. Agus Suharian menambahkan, Porprov bukan sekedar kompetisi, melainkan fondasi utama dalam membangun budaya olahraga yang berkelanjutan di tingkat daerah sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja keras kepada atlet. Sahrul, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Pemirsa, kejuaraan tinju amatir boxing Bupati Cup sukses digelar di lapangan Pahlawan Sumbawa sebagai upaya memastikan kesiapan atlet tinju Kabupaten Sumbawa. Kejuaraan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026. Ajang ini berlangsung selama 4 hari, mulai 24 hingga 27 Desember 2025, serta menjadi momentum kebangkitan cabang olahraga tinju di Kabupaten Sumbawa setelah mengalami stagnasi hampir 2 dekade. Sekretaris Persatuan Tinju Amatir Indonesia Sumbawa, Julian Syah Putra, menjelaskan, kejuaraan tinju ini merupakan kali kedua digelar pada tahun 2025. Setelah cukup lama tidak pernah dipertandingkan. Menurutnya, ajang tersebut menjadi sarana pembuktian perkembangan hasil latihan para atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Sumbawa 2025.
Tinju termasuk cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026, sehingga kejuaraan ini dinilai penting untuk mengukur kesiapan teknik dan stamina atlet. Hingga saat ini, Kabupaten Sumbawa tercatat sebagai satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan kejuaraan tinju amatir, sebuah capaian yang menunjukkan keseriusan pembinaan olahraga prestasi. Julian juga menilai semakin sering kejuaraan digelar, semakin besar peluang munculnya minat dan bakat atlet tinju di daerah. Ia menyebut olahraga tinju cukup dikenal di tengah masyarakat Sumbawa karena memiliki keterkaitan dengan tradisi barempuk. Meski tinju modern menggunakan sarung tinju dan perlengkapan pengaman, sementara barempuk memanfaatkan batang padi sebagai pelindung tangan. Malam pertama pembukaan sampai dengan malam ketiga, antusias di masyarakat Sumbawa, pecinta tinju Sumbawa sangat luar biasa dengan banyaknya yang dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa berkumpul di lapangan Pahlawan Sumbawa Besar ini untuk mensupport masing-masing atletnya dari beberapa kecamatan yang akan bertanding pada malam 1, malam kedua, malam 3, bahkan insya Allah malam final malam ini. Kegiatan ini mempertandingkan 17 kelas dan diikuti puluhan peserta dari berbagai kecamatan, di mana Kecamatan Unter Iwes keluar sebagai juara umum pertama. Disusul Kecamatan Sumbawa di posisi kedua dan Kecamatan Labuhan Badas di posisi ketiga. Para atlet diharapkan terus giat berlatih, menjaga pola makan, serta memastikan asupan gizi terpenuhi agar memiliki teknik dan stamina yang optimal saat bertanding. Jasman Marjoko, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Pemirsa, pembalap asal Nusa Tenggara Barat, Arai Agaska Dibani Laksana, siap bersaing di ajang World Sportbike 2026 mendatang. Arai Agaska Dibani Laksana akan bersaing di World Sportbike 2026 bersama tim ProGP Niti Racing dan akan berpasangan dengan Felix Mulya yang juga berasal dari Indonesia. Arai Agaska akan mengendarai motor andalan Yamaha R7 di bawah bendera ProGP Niti Racing. Dalam World Sportbike 2026, Arai dan Felix akan bersaing dengan 31 pembalap dari berbagai negara di dunia, seperti Spanyol, Belanda, Italia, hingga Jepang. Saat ditemui di sirkuit Mandalika, Arai Agaska Dibani Laksana mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan untuk menghadapi World Sportbike 2026 yaitu berupa latihan intensif dan terus mengasah kemampuan dengan mengikuti kejuaraan balap di sirkuit Mandalika. Mengingat tahun mendatang Arai akan naik kelas ke Super Sport 600 pada ajang Mandalika Racing Series. Sementara itu, Super Sport 600 memberikan platform yang menuntut teknik pengereman lebih dalam, kontrol mid-corner lebih presisi dan konsisten dalam setiap putaran. Semuanya sangat relevan untuk menghadapi tantangan 2026. Alhamdulillah setiap seri Arai podium. Alhamdulillah, iya. Ya untuk balapan ini sih Arai sebagai latihan Arai untuk menghadapi musim 2026 di World Championship. Keikutsertaan Arai Agaska Dibani Laksana di World Sportbike 2026 bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi juga harapan besar bagi Indonesia untuk terus berkibar di kancah balap motor internasional. Arai Agaska diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembalap muda Indonesia. Sahrul, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Mandalika Grand Prix Association MGPA menggelar Mandalika Last Sunday Run 2025 di sirkuit internasional Mandalika pada akhir pekan Desember. Event yang berlangsung pada Minggu 28 Desember 2025 dimulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah ini mengajak peserta berolahraga sekaligus berbagi untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. MGPA mengemas Mandalika Last Sunday Run 2025 dalam konsep fun run agar peserta dapat menikmati olahraga tanpa tekanan target waktu sekaligus merasakan atmosfer sirkuit Mandalika dengan cara berbeda. Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba mengatakan, MGPA menambahkan elemen aksi kemanusiaan sebagai bagian utama pada penyelenggaraan tahun ini. MGPA mengajak seluruh peserta berkontribusi langsung melalui skema donasi yang terintegrasi dalam kegiatan lari
di mana setiap 1 kilometer yang ditempuh peserta akan didonasikan sebesar Rp5.000 untuk bantuan bencana. Selain itu, panitia membuka donasi terbuka bagi peserta dan pengunjung, serta menyalurkan 50% keuntungan penjualan official merchandise Mandalika Circuit untuk mendukung aksi kemanusiaan tersebut. Ini juga dalam rangka mengumpulkan donasi untuk saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Terus kemudian sebagai bentuk kepedulian MGPA terhadap saudara kita yang sedang tertimpa musibah, maka sebagian besar keuntungan dan penghasilan dari kegiatan ini akan kami donasikan. Kita harapkan masyarakat yang tadinya penasaran tentang sirkuit Mandalika di akhir tahun ini bisa beramai-ramai mencoba pengalaman di sirkuit Mandalika. Melalui aksi ini, Mandalika Last Sunday Run 2025 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah berbagi dan kebersamaan di akhir tahun, di mana setiap langkah peserta memberikan dampak sosial yang nyata. Event ini menghadirkan 2 kategori lari, yakni 10 km dan 4,3 km, yang dapat diikuti berbagai kalangan. Seluruh rute berada di dalam area sirkuit dan tidak melewati jalan raya umum, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan peserta. Ihsan, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Meski tanpa pesta kembang api, Semarak Nataru Mandalika tetap digelar dengan konsep sederhana sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam di Sumatera. Sebagian laba dari rangkaian kegiatan juga disalurkan untuk membantu warga terdampak bencana. Kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi magnet wisata pada libur akhir tahun 2025 dengan gelaran Semarak Natal dan Tahun Baru. Pengelola memacu pelaksanaan program hingga 10 hari menjelang pergantian tahun untuk memenuhi target kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Meski menargetkan angka kunjungan yang tinggi, pengelola Mandalika meniadakan pesta kembang api pada malam pergantian tahun 31 Desember 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap korban bencana alam di Sumatera. Semarak Nataru Mandalika dikemas secara sederhana. Selain itu, pengelola menyalurkan sebagian hasil dari sejumlah event yang digelar di kawasan sirkuit Mandalika untuk membantu warga terdampak bencana. Selama momen libur Natal dan Tahun Baru, pengelola menargetkan tambahan kunjungan sebanyak 118.000 wisatawan ke kawasan wisata Mandalika. Di beberapa tenan tetap berjalan sesuai jadwal, sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh para tenan di hotel maupun di resto yang ada di kawasan Mandalika. Namun kembali kami sampaikan bahwa ini akan dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya overwork seperti yang tahun sebelumnya. Saya pikir ini menjadi bagian empati kita dalam berkontribusi juga untuk saudara-saudara kita di Sumatera. General Manager Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Budi Wahjono mengatakan, seluruh rangkaian hiburan dirancang untuk menghadirkan pengalaman premium bagi tamu yang merayakan malam pergantian tahun di The Mandalika, dengan menyiapkan pengalaman premium di tepi pantai The Mandalika dengan konsep hiburan yang lengkap. Sifatnya daripada event ini kan eksklusif atau tidak untuk publik ya, untuk tamu-tamu yang menginap di hotel terutama atau di resort terutama. Jadi ini adalah yang sifatnya eksklusif. Walaupun sebetulnya kita itu sudah mengantongi izin kembang api, kita sudah mengantongi izin keramaian, akan tetapi tetap kembang api kita nggak pakai, izin keramaian kita sudah dapatkan dan sebagainya. Kita tetap menyesuaikan gitu ya. Jadi sekali lagi dari awal Christmas sampai akhir tahun nanti hotel sudah rame gitu ya, sudah rame diisi oleh tamu-tamu yang sudah mulai liburan. Seperti kita ketahui sekarang ini adalah masa-masa liburan sekolah dan hotel kami diisi mix antara foreigner ataupun dari lokal gitu ya. Jadi dua-duanya ada. Jadi mix marketnya. Jadi dari domestik juga banyak, terutama dari Jakarta, Surabaya, kota-kota besar yang ada direct flight. Pendekatan sportstainment dan festive tourism menjadi kekuatan utama kawasan Mandalika untuk menghadirkan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan atraktif. Seluruh elemen kawasan telah disiapkan guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru.
Ihsan, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Anda dapat menyampaikan kritik dan saran Anda melalui hotline kami di 0811 3990 2987 atau dengan mengakses link suara publik tvri.ntb.teplink.id. Akhirnya Satifatul Umairah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam damai sasambo.